demi melanggengkan kekuasaan. Mereka ketakutan dan khawatir Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu tidak pernah berkompromi pada koruptor, pada pelaku kejahatan, pada pejabat-pejabat kotor. Mereka bakal menegakkan kebenaran, membersihkan beban yang menghambat kemajuan bangsa. Jangan dikira yang dilakukan Bawaslu Kepri itu masalah kecil. Ini masalah besar, masalah teladan ini. Ini bukan persoalan sepele ini, atau persoalan tidak berguna. Itulah cara melawan intimidasi, intervensi serta berbuat benar dalam menegakkan aturan. Saya dukung Bawaslu Kepri. Halo, ketemu lagi di Ngompol, ngopini politik bersama Om Begawan. Ini kayaknya Gibran dipanggil oleh Bawaslu masalah bagi-bagi susu di Car Free Day Jakarta. Tapi dia tetap membantah, katanya membagi susu itu bukan kampanye. Loh, kalau Gibran itu baginya susu di kota Surakarta, di Car Free Day Solo, itu dia bisa ngeles karena bagi untuk warganya. Karena dia sebagai wali kota Surakarta. Tapi kalau bagi susu di Car Free Day Jakarta, ngapain kalau nggak kampanye? Dia kan sudah dikenal sebagai cawapres wakilnya Pak Prabowo. Orang udah tahu. Kalau dia bagi susu di luar kota Solo, ya ngapain kalau nggak kampanye? Ini kayaknya KPU maupun Bawaslu itu perlu belajar pada Bawaslu Kepri yang tidak takut menegakkan aturan. Pasalnya mereka berani melepas paksa spanduk atau balio jumbo, balionya punya Prabowo Gibran yang dipasang di ikon Batam. Tindakan itu langsung berujung dilaporkannya Bawaslu Kepri alias Kepulauan Riau ke polisi. Bawaslu Kepri, saya dukung itu. Nah, oleh siapa yang ngelaporin? Ya oleh TKD, tim kampanye daerah pasangan nomor 2 itu. Ini namanya penyelenggara pemilu yang independen loh, Bawaslu. Berdiri tegak sesuai aturan. KPU sama Bawaslu itu independen, harus netral, menjalankan tugas untuk semua penyelenggara, untuk semua peserta. Sebelumnya tak lanjut pembahasannya, Om Begawan ingin menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Opa Rizal Ramli yang kemarin telah dipanggil Yang Maha Kuasa. Ya, semoga segala dosa diampuni Tuhan. Ya, vokalis kita ini bukan vokalis nyanyi loh dalam hal perpolitikan, dan amal kebaikannya diterima di sini. Amin. Ya, kembali ke soal balio ini di Kepulauan Kepri sana nih. Di tulisan Welcome to Batam memang hanya terpasang di 2 huruf O pada welcome dan to. Ya, memang ada huruf O, adanya balio itu, yang membuat wisatawan enggan berfoto dengan latar belakang tulisan itu. Yang jelas APK atau alat peraga kampanye itu diturunkan. Ya ora etika belas ini. Capres nomor urut 2 ini, tim kampanye ini seorang duwe adab, tidak punya etika ini. Sebab tidak sesuai pada lokasi yang ditentukan oleh KPU. Masa ini ikon kota Batam ditutupi dengan APK Capres urutan nomor 2. Itu di luar zona yang semestinya. Lagian, akibat dipasangnya balio itu, warga di sana risih, muak, ini utamanya fotografer itu. Wisatawan berfoto kan biar untuk menunjukkan mereka berada di kota Batam. Ini wisatawan ini. Wah, jadi orang cekton. Lah kok ada balio segede gaban bernada kampanye segala. Itu juga yang datang ke sana meski pendukung Prabowo Gibran ya nggak suka juga itu. Risih, niat mereka itu piknik ke sana itu. Masih ada bau-bau kampanye ini. Bila jarang wisatawan yang minta foto, otomatis pendapatan fotografer jadi berkurang. Nak mesake no. Ya jelas merugikan mereka. Pemkot Batam sendiri tidak mengizinkan lokasi yang dipasang. Serta PKPU nomor 20 tahun 2023 itu peraturan KPU itu yang menyebutkan fasilitas pemerintah hanya bisa digunakan untuk tempat kampanye itu, sekali lagi tempat kampanye loh.
tanpa dipasangi atribut kampanye itu sudah ditulis jelas. Apa tim kampanyenya capres nomor 2 itu ramudeng, apa pura-pura nggak mudeng, apa cuma ngawur mau cari gara-gara? Nah, apakah TKD tidak mudeng pada klausul ini? Loh, artinya di depan ikon itu bisa untuk acara kampanye, bisa, namun tidak dipasangi APK. Bawaslu melakukan tindakan itu benar. Bawaslu Kepri itu benar. Ini kok malah dituntut ini. Wah, ini saya nuntut ya peka ini. Ini salahnya di mana? Kalau Bawaslu itu menurunkan APK-APK yang tidak pada tempatnya tuh. Mbok ya bila jadi pendukung itu sing cerdas gitu loh. Patokannya aturan, regulasi, tidak ngikut maunya sendiri. Ya meskipun duitnya gede, banyak, berkarung-karung, banyak pendukungnya katanya, tapi kan nggak bisa semau keinginan harus dituruti. Belum jadi penguasa aja, sak senenge dhewe, sak sewenang-wenang sendiri, adigang adiguna, adigung menangnya sendiri. Nah, nanti jadi penguasa beneran apa nggak ngeri nih masyarakat ini. Nah, selain aturan tadi, ada juga itu putusan MK nomor 65, disebutkan boleh memakai sarana pendidikan dan sarana pemerintahan. Tapi catatannya harus mendapatkan izin. Serta tanpa atribut kampanye lagi loh. Lah, apa orang-orang Prabowo di Batam itu nggak tahu bila baliho itu kategorinya juga APK. Oh, dikira lukisan. Itu alat peraga kampanye, Bung. Harus tahu. Ada juga disebutkan dalam Undang-Undang Pemilu pasal 298 kalau nggak salah itu. Pemasangan spanduk harus sesuai dengan pertimbangan etika, estetika, artistik, keindahan, kebersihan. Supaya keindahan kota terjaga. Lah memasang di ikon kota sapar PD, memangnya sesuai estetika itu. Alamak ngerget-ngergetin ini. Ini kota Batam sudah bersih bagus, kotori, wah parah ini. Nah, dilihat dari jauh saja. Itu kan ikon kota Batam itu gede tuh, dari jauh kelihatan itu. Lah kalau dilihat malah bikin aneh saja. Apalagi begitu tahu yang ada di situ Prabowo Gibran. Ya masa sih cara mau menang kok mengabaikan etika, adab, estetika, keindahan tata ruang kota. Ini saya jadi keinget ini. Mereka juga yang diuntungkan dengan diubahnya aturan batasan usia capres-cawapres. Jadi melanggar etika itu biasa. Wis gawe aneh ini ternyata. Lah wong Prabowo sendiri yang bilang kok etik-etik dasmetik. Ini tentunya Pak Prabowo nggak setuju tuh sama etika itu. Lah paham itu menabrak etika itu terbangun dari capresnya sendiri. Apalagi pendukungnya, pengikutnya. Lalu diikuti jajaran di bawahnya toh. Nah, pada awal-awal polemik, permintaan baliho diturunkan sudah dikoordinasikan dengan TKD oleh Bawaslu itu. Tapi mereka saling lempar tanggung jawab. Orang sing gelem ngaku sing masang sopo itu. Lah ciloko itu. Nah, dan Satpol PP yang mestinya bertugas secara fisik tidak berani menurunkan baliho itu. Wedi Satpol PP wedi, polisi Pamong Praja wedi ora usah digaji wae. Lah waktu Bawaslu mencoba minta pengamanan dari Polres. Tidak dapat respon yang baik ini. Ini bisa jadi informasi ini juga sudah dimintakan ke jajaran di atas mereka ini. Tapi tidak mendapatkan dukungan juga. Nah, di tiap daerah memang kondisinya tidak sama. Kayak di KPU Kota Solo sana, buat contoh surat suara Pilpres. Lah kok contohnya ada 2 pasang. Ini KPU Solo ini, lihat hati-hati itu. Capres-cawapresnya cuma 2 pasang. Padahal pesertanya kan 3. Ini namanya penggiringan politik, penggiringan opini. Ini KPU Solo bisa tak geruduk loh ini kalau caranya begini nih. Termasuk saat surat suara di Cina Taipei yang sudah kelewat kecoblos. Ini juga kecerobohan KPU ini. Iso nyambut gawe murah ini KPU ini. Lah malah yang merespon presiden loh. Segitu besar rasa takut kalahnya. Padahal monumen Welcome to Batam sudah berdiri sejak tahun 2010 itu. Kalau kita kembali ke Batam lagi nih, masalah baliho itu. Dan tulisan itu berada di Bukit Clara Batam Center, Tanjung Tebing. Tempatnya tinggi, indah itu. Tulisan itu sebagai simbol penyambutan kedatangan para wisatawan di kota Batam.
berada di ketinggian 52 meter dengan total panjang tulisan 120 meter. Hebat itu. Setiap hurufnya berukuran 10 kali 5 meter. Wah, tinggi sekali. Dengan posisi menghadap strategis, menghadap terminal feri itu. Maka tulisan tersebut mudah terlihat. Lah, ikon itu mengingatkan kita pada tulisan Hollywood Signs di Los Angeles, Amerika sana. Meskipun Begawan belum pernah ke sana. Tapi lihat, pernah membaca. Lah, gini kita makin yakin ini. Makin yakin kubu Prabowo Gibran ini menekan di banyak wilayah. Mereka merasa memiliki hak. Umpamanya anak presiden. Dan satunya Menhan. Dan bisa berbuat apa saja sakarepe dhewe. Ini bisa jadi nih. Sikap-sikap presiden menunjukkan keberpihakan pada mereka. Berpihak. Harusnya netral Pak Presiden itu. Meskipun anaknya mencalonkan sebagai cawapres. Presiden itu kan panglima tertinggi itu. ASN aja suruh netral, ABRI suruh netral, TNI netral, presidennya ora. Piye no. Walaupun lisannya bilang netral itu. Pak Jokowi itu. Buktinya semua aparat dikerahkan membantu Prabowo Gibran. Kasat mata loh ini. Sampai hasil survei aja diragukan rakyat. Karena rakyat sudah cerdas. Ini cuma penggiringan opini aja ini. Sebab dukungan Pak Ganjar dan Pak Profesor Mahfud MD ini besar sekali. Yang terakhir ini pedagang mie bakso seluruh Indonesia itu dukung Pak Ganjar tuh. Jumlahnya berapa ratus ribu itu kalau seluruh Indonesia. Mengapa di survei bisa tertinggal dengan Pak Anies? Aneh itu. Kan itu tanda-tanda nggak bener. Makanya, ini saya ingatkan ini bagi Ngompolers. Strategi presiden mendatangi wilayah yang didatangi oleh Pak Ganjar itu sebagai upaya membantu kandidat nomor 2. Ya enggak? Ini menurut Om Begawan loh. Agar mendapatkan suara untuk pasangan nomor 2. Utamanya di Jateng dan Jatim. Wah, tapi masyarakat sudah tahu. Abaikan tuh hater-hater yang berkomentar negatif di konten Ngompol. Orang usah digagas. Soalnya itu memang tugas mereka. Wong yang Begawan sampaikan ini fakta, kasunyatan, kasat mata, bukan karangan, bukan fiktif, bukan fitnah. Ya mereka mencoba untuk menutup-nutupi, mengalihkan perhatian, membuat seolah-olah para pendukung koalisi Indonesia Maju itu tidak berbuat curang. Wah, kenyataannya orang cedera. Mereka khawatir sekali loh. Bisa jadi malah ragu. Benarkah surveinya itu merajai? Awong di setiap kampanye Pak Ganjar dan Profesor Mahfud MD selalu rame, beribu-ribu, ratusan ribu. Itu lebih realistis. Apalagi bila nanti diadu. Ini kubu lawan hanya mengandalkan makan siang serta susu gratis. Wah, repot ini. Lah ditanya program lain nggak tahu. Pak Ganjar itu punya program 21 program. Itu program unggulan yang masyarakat banyak mengerti dan dibutuhkan oleh masyarakat. Dan 21 program itu melengkapi apa yang sudah jalan sekarang. Sudah dijalankan oleh Pak Ganjar waktu jadi gubernur di Jawa Tengah selama 10 tahun. Ayo, bagi penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu, hati-hati nih. Jika kalian diintimidasi atau menemukan kecurangan yang dilakukan oleh tim kandidat Capres-Cawapres, ojo wedi, jangan takuti masyarakat mendukung. Jangan takut, harus berani bersuara. Pilpres sekarang ini adalah tonggak penanda apakah negara ini bisa melanjutkan progres yang sudah baik atau malah mundur lagi. Ini sudah banyak yang ngerti ini. Bila sekelompok orang memang berniat berbuat tidak baik, menjegal Pak Ganjar dan Profesor Mahfud demi melanggengkan kekuasaan, mereka ketakutan dan khawatir Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu tidak pernah berkompromi pada koruptor, pada pelaku kejahatan, pada pejabat-pejabat kotor. Mereka bakal menegakkan kebenaran, membersihkan beban yang menghambat kemajuan bangsa. Jangan dikira yang dilakukan Bawaslu Kepri itu masalah kecil. Ini masalah besar, masalah teladan ini. Ini bukan persoalan sepele ini, atau persoalan tidak berguna. Itulah cara melawan intimidasi, intervensi serta berbuat benar dalam menegakkan aturan. Saya dukung Bawaslu Kepri. Ini ingat ini KPU Solo ini, hati-hati ini. Itulah Ngompol, ngopini politik. Sampai jumpa. Salam Begawan.